Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini adalah materi untuk pertemuan ke-11 dan 12 untuk mata kuliah praktikum sistem basis data, yaitu form transaksi ya. Seperti dilihat di sini, form transaksi dirancang dan dibuat guna mempermudah kita untuk memasukkan data pada tabel, menampilkan data, mencari data, memperbaiki data, dan mencetaknya yang menggunakan lebih dari satu tabel. Jadi syarat untuk membuat form transaksi ini adalah tabelnya harus terdiri dari 2 atau bahkan lebih dari tabel, tetapi tidak boleh hanya terdiri dari satu tabel. Cara membuat form transaksi, yang pertama buatlah query-nya. Jadi kita harus membuat query terlebih dahulu. Kemudian query yang kita buat itu field-field yang diambil harus dari beberapa tabel ya. Contoh misalkan buat query seperti bawah ini, simpan dengan nama query coba. Nah, di sini ada 4 tabel yang kita gunakan. Ada tabel barang, tabel isi, tabel pesanan, sama tabel pembeli. Dari keempat tabel ini kita bisa menampilkan atribut-atributnya dari tabel yang berbeda sekaligus. Nah itu, maka nanti akan terbentuklah query-nya di sini. Kemudian kalau query sudah dibuat, maka kita jalankan di sini ya. Ini adalah hasil query-nya. Hasil dari query dia akan berbentuk seperti sebuah tabel. Cuman yang membedakan adalah tabel yang kita ambil atau atribut yang kita ambil ini adalah dari tabel yang berbeda dalam waktu sekaligus. Kemudian kita buat formnya dengan menggunakan form wizard dengan langkah di bawah ini. Pilih favorite, kemudian pilih group form dan pilih more form. Kemudian Anda pilih form wizard, maka akan muncullah kotak dialog form wizardnya seperti di bawah ini. Di sini kita bisa menampilkan tabel yang kita perlukan, kemudian akan muncul field-field daripada tabel itu, dan selanjutnya kita bisa menyelek field-field atau atribut yang akan kita munculkan pada form wizard tersebut. Setelah itu kita pilih field-field yang mau kita select ya. Kemudian kalau sudah field yang akan kita select, akan kita pilih, dia akan muncul di sebelah kanannya. Kemudian boleh diklik next ya, next. Kemudian di sini akan muncul beberapa statement yang bisa dilihat. Di sini ada form form, kemudian ada live formnya untuk menampilkan link ya. Kemudian di sini akan muncul tabel yang mau kita tampilkan. Jangan lupa pastikan berada pada pilihan form with subform, artinya nanti muncullah form ini dengan form besarnya, kemudian dengan beberapa bagian atau subformnya. Kotak dialog atau field yang berada di luar kotak dialog ini namanya adalah form besar, sedangkan yang di dalam tabel ini adalah form kecil atau yang disebut sebagai subform. Kemudian kalau sudah selesai, pastikan pilihannya, jangan lupa pada form with subform, kemudian klik next ya. Kalau sudah klik next, kemudian ada beberapa pilihan di sini, ada tabular, ada datasheet. Jangan lupa untuk memilih tabular biar diseragamkan semua. Boleh nggak Bu kita pilih datasheet? Boleh, asalkan mengerti untuk mengoperasikannya. Kemudian kalau pilihannya sudah selesai, tinggal ditulis stylenya. Jangan lupa di next, kemudian pilihkan model atau bentuk daripada form transaksi itu, silakan. Kemudian di sini kebetulan kita pilih office. Kemudian kalau sudah, klik next.
ya. Klik next, lalu beri nama form dan subform Anda. Boleh dikasih nama, boleh tidak, atau biarkan saja, boleh apa adanya. Kemudian kalau sudah selesai, klik finish. Sekarang kita untuk mencoba membuat form transaksinya, tapi terlebih dahulu kita buat query-nya dulu, ya. Kita munculkan, ini ada 4 tabel yang kita punya, kemudian kita buat dulu query-nya, jangan lupa. Ini ada 4 tabel di sini, kita add, kemudian di close, ya. Selanjutnya, dari 4 tabel ini kita boleh memunculkan fill-fillnya dari tabel mana saja, misalkan dari nomor pesan, tanggal pesan, kode pembeli, kemudian nama pembeli, alamat, kemudian ada kode barang di sini, kemudian ada kategori, ada merek, ada harga, terus ada jumlah. Nah, kalau sudah selesai, kita munculkan bentuk query-nya. Ingat, dalam pembuatan query harus selalu diperhatikan apakah fill-fill yang mau kita munculkan itu sudah ditampilkan semua. Kalau sudah selesai, tinggal klik run untuk menampilkan query-nya. Nah, bentuk query akan membentuk seperti tabel yang terlihat di sini. Nah, ini adalah bentuk query. Dia akan terbentuk seperti tabel, cuman yang membedakan adalah bahwa fill-fill yang kita munculkan dari tabel yang berbeda. Itu, ya. Kita lihat, kita rapikan, ya, kolomnya enggak terlalu besar. Oke, ini adalah bentuk daripada query. Kemudian kita save query ini dengan query coba. Nih, kalau sudah tersimpan, dia akan muncul di sebelah kiri daripada layar aksesnya. Selanjutnya, kalau query sudah dibuat, maka akan kita buat form transaksinya dengan klik create. Kemudian di group form, di more form, ini ada form wizard, tinggal diklik form wizardnya. Nah, ini tinggal dipilih mana yang mau kita tampilkan. Misalkan kita mau menampilkan semuanya, boleh dari tabel pembeli. Kemudian dari tabel pesanan kita hanya menampilkan nomor pesan. Dari tabel barang kita akan menampilkan kode barang, merek, kemudian harga. Dari tabel isi kita akan menampilkan di sini adalah jumlah. Oke, kita tampilkan. Kemudian klik next. Ini adalah form transaksinya akan kita tampilkan. Pastikan pilihan ada di form list subform, kemudian klik next. Pilih tabular untuk memastikan tabular, jangan lupa, kemudian next. Sudah selesai, boleh dikasih penamaan untuk penyimpanan form transaksinya atau dibiarkan begini saja, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal di finish. Nah, kalau sudah, inilah hasil dari form transaksi yang akan kita lihat ini. Ingat bahwa dalam pembuatan form transaksi, syarat utamanya adalah buat query terlebih dahulu. Kemudian query itu ditampilkan atributnya dari beberapa tabel sekaligus. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian japri atau di WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.